Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video singkat ini saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai jurnal atau tulisan yang saya susun, yaitu berjudul Tinjauan Permasalahan Birokrasi yang Menjadi Faktor Penghambat Investasi di Indonesia. Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga menyebabkan adanya biaya tambahan yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak visible. Sebagai gambaran, dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing selama ini adalah begitu banyaknya izin yang harus diperoleh, yang secara langsung menyebabkan membengkaknya initial cost yang harus dikeluarkan sebelum perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi sederet permasalahan birokrasi yang menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia. Sehingga metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum positif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peraturan undang-undangan menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan. Dalam kaitannya dengan permasalahan birokrasi di bidang investasi, maka undang-undang terkait dengan investasi dan penanaman modal menjadi penting. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian tertulis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara normatif kepada pembaca terkait dengan permasalahan birokrasi yang menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia. Kesan negatif terhadap rumitnya birokrasi di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Berbagai keluhan atau permasalahan tentang pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai media massa maupun media elektronik tentang perlakuan atau perilaku aparat birokrasi yang cenderung bersikap arogan dan tidak menunjukkan citra sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat yang baik. Kesan yang muncul adalah hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-kantor pemerintah adalah mereka bertemu dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, dan kurang profesional. Selain itu, regulasi yang ditetapkan para birokrat juga seringkali sangat rumit, sehingga menyulitkan masyarakat yang hendak berurusan dengan birokrasi termasuk di bidang investasi. Ketidakjelasan misi juga membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan yang amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi di Indonesia cenderung menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima. Maka ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan peraturan sebagai kriteria dalam penyelenggaraan pelayanan. Para pejabat birokrasi sering mengabaikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan dan alternatif cara pelayanan yang mungkin bisa mempermudah para pengguna layanan untuk bisa mengakses pelayanan secara lebih mudah dan murah. Salah satu contoh dari masalah birokrasi yang dikeluhkan adalah birokrasi pengurusan izin di kawasan berikat. Dalam salah satu keputusan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa calon investor yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara kawasan berikat wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui penyelenggara kawasan berikat dalam waktu 14 hari kerja sebelum memulai kegiatannya. Dalam praktiknya, jawaban dari pihak Bea Cukai memakan waktu yang amat panjang, dan selama itu investor tidak diperkenankan melaksanakan proyek. Hal itu tentu telah menghambat realisasi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Survei yang dilakukan oleh UNCTAD dengan judul World Investment Report pada tahun 2004 mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah, yaitu nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasinya.
Hal ini dikarenakan waktu untuk mengurus izin investasi masih dikeluhkan terlalu lama, prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transport menjadi tidak kompetitif. Ditambah lagi korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan. Bahkan sampai saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sama. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi pada kenyataannya urusan birokrasi masih amat rumit, sehingga walaupun dunia telah masuk ke era digital, rumitnya birokrasi tetap menjadi salah satu permasalahan penting dalam bidang investasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.